Waalaikumsalam. Nah, kita sekarang sekitar 10-15 menit kita akan bercerita tentang apa itu artificial intelligence, sesuatu yang relatif baru dan sangat menakutkan di depan dan sekarang menjadi kita akan melihat dunia AI seperti apa supaya kita tahu bahwa kita harus siap. Tim SDG harus siap. Nah, yang akan kita lakukan adalah apakah mungkin kita menaklukkan artificial intelligence? Apakah kita akan diganti oleh artificial intelligence? Apakah kita itu akan menjadi orang yang tidak berguna karena ada artificial intelligence? Gitu. Jadi bagaimana orang dulu itu yang di bagian tol itu ada orangnya, akhirnya setelah ada teknologi maka yang orang itu menjadi tidak ada. Itu pun tidak menggunakan artificial intelligence, apalagi menggunakan artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence itu adalah simulasi, kayak rumus matematika yang merumuskan bagaimana otak manusia itu bekerja. Gitu. Jadi para ilmuwan itu mencoba merumuskan otak itu bekerjanya seperti apa. Kalau orang-orang psikologi merumuskan manusia itu black box, nggak ngerti. Akhirnya cara untuk ingin tahu orang itu maka ditanya. Nah, kalau ilmuwan seperti saya, ilmuwan fisika itu membedah bagaimana otak itu, sel-sel otak itu bekerja dan sebagainya. Akhirnya jadilah sebuah persamaan matematik tentang sel saraf otak manusia. Gitu. Nah, kita harus sudah mulai membedakan mana itu mesin cerdas dan mana itu mesin canggih. Kalau misalkan handphone kita, mohon maaf saya agak cepat ya supaya tidak mengganggu jadwal jenengan semua. Aman Pak gini ya Pak. Aman Pak, aman. Jadi kalau handphone ini, apakah handphone ini sistem cerdas? Tidak. Handphone ini sistem canggih. Canggih itu artinya up to date. Jadi misalkan layar sentuhnya itu sangat peka sampai ditiup aja. Itu aja misalkan gitu sampai misalkan ada gambar lilin gitu ditiup sampai lilinnya bisa bergerak. Itu bukan sistem cerdas, tapi itu sistem canggih. Jadi kameranya dan sebagainya bisa sangat tajam, resolusinya tinggi seperti laptop bangsa itu resolusinya sangat tinggi. Ini canggih. Handphone ini, komputer itu bisa disebut sebagai mesin cerdas apabila diinjek persamaan kecerdasan tadi. Jika tidak diinjek persamaan kecerdasan tadi, maka dia tetap tidak cerdas. Oke. Nah, apa saja kekuatan artificial intelligence ya? Ini ketika saya mencoba bertanya pada AI, nanti saya ajarkan juga di sini semua bagaimana menggunakan artificial intelligence. Ketika saya tanya pada AI, berapa persen kamu bisa menggantikan pekerjaan manusia? Saat itu dia mengatakan 40%. Sekarang itu 82% pekerjaan manusia bisa digantikan dengan AI. Jadi saya sebagai dosen itu sudah sangat bisa diganti oleh AI. Kalau begitu apa yang tidak bisa diganti dengan AI? Sedikit sekali. Dokter itu sudah bisa digantikan dengan AI. Gitu. AI itu menjadi sesuatu yang menakutkan. Dunia ke depan itu menakutkan. Gitu. Makanya ini SDG harus paham. Gitu. Bahwa dunia ke depan itu seperti ini. Gitu. Oke. Nah, dari semua pertanyaan itu sangat mengerucut bahwa ke depan ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Hampir semua orang sepakat bahwa AI ini merusak. AI ini berbahaya, tapi tidak ada satupun bisa menghentikannya. Gitu. Misalkan kampus ya, saya sebagai ilmuwan AI juga dinyatakan oke, semua ilmuwan AI berhenti, nggak boleh mengembangkan AI, nggak bisa. Skripsi berjalan dengan sendiri dan seterusnya. Nggak bisa dihentikan perkembangan AI, nggak bisa dihentikan seluruh dunia. Malah sampai MIT itu kampus-kampus internasional, kampus-kampus Amerika itu mengatakan bahwa AI
ChatGPT itu tidak boleh ada di kampus. Karena dengan seperti itu mahasiswa ujian itu jadi menggunakan AI. Nah ini AI itu pernah dites begitu, ketika AI disuruh mengerjakan soal untuk masuk perguruan tinggi fakultas kedokteran di Harvard University, dia lolos, dia masuk. Dan saya ini juri Olimpiade Fisika Nasional. Ketika soalnya saya berikan pada AI, selesai dan full betul semua. Oke. Ini adalah Elon Musk ya. Elon Musk itu adalah orang yang ikut di dalam proses pendirian OpenAI, sebuah perusahaan yang menggawangi AI. Akhirnya dia mengatakan AI itu seperti bom nuklir. AI itu ketika kita membuat AI itu sama dengan memanggil iblis, memanggil Azazil. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini berbahaya. Begitu. Ini orang nomor satunya AI-nya Google mengatakan bahwa AI menakutkan. Gitu. Kita semua harus berhenti ini mengembangkan AI ini. AI itu. Nanti kita demo AI ya. Yang jawabnya nanti ya. Iya, Simpan dulu pertanyaannya. Nah, semua orang sepakat AI berbahaya, tapi tidak bisa dihentikan. Begitu dahsyatnya sampai programmernya Google yang bagian coding di Google, gitu. YouTube itu kan punyanya Google juga kan? Iya. Dan itu kan juga programmernya Google aja yang mengatakan saya keluar dari Google. Saya nggak bisa coding lagi karena codingnya sekarang itu sudah bisa diselesaikan oleh AI. Programmer pertamanya Google dari Jepang itu sampai mengatakan seperti itu. Saya sudah dikacangin oleh AI itu. Saya kalau cerita tentang AI, tentang Alice Jobel biasanya terus terasa ada batuk hampir selalu. Ini sudah ada perusahaan namanya NetDragon. Itu pimpinan perusahaannya itu AI. Pimpinan perusahaan AI. Iya. Begitu. Berarti suatu saat nanti rektor itu bisa jadi dari AI. Pak Lurahnya Pak AI. Gubernurnya AI. Nah terus kita itu ngapain? Kita jadi apa? Nanti kita tunjukkan, kita demo kan bagaimana kekuatan AI. Sekarang ini pencipta lagu saja minta tolong sama AI sekarang. Iya, betul. Halo para seniman, ini sudah harus mulai banyak istighfar gitu. Betul. Karena sekarang ini lagu jenengan itu kan gitu kan dari AI juga, dari AI. Gitu. Jadi jangankan begitu, orkestra itu jadi tidak berlaku sekarang itu. Tinggal diminta orkestra gitu, jadi orkestra. Iya betul. AI suruh buat puisi gitu, bisa buat puisi itu gitu. Oke. Nah, AI itu bisa coding. Jadi kalau misalnya sekarang ini prodi sistem informasi yang bagian tukang coding itu sudah bermasalah. Lulusannya dibandingkan dengan AI, ya pinteran AI. Jauh ya. Jauh. Istilahnya profesor yang paling botak sekalipun itu dia itu melawan AI. Lewat. Gak ada apa-apanya, Pak. Gak ada apa-apa. Ini monster yang menakutkan. Sekarang sedang mulai dikembangkan, jadi orang itu tidak perlu lagi untuk menggambar sesuatu, bercerita sesuatu untuk bisa menggambar. Tinggal ada kabel-kabel ditaruh di dalam di kepalanya,
Itu pakai EEG, dia berpikir tentang gambar suatu maka AI akan menggambarkan itu. Oh, bisa sampai situ? Sampai situ. Ilustrasi baru apa? Iya. Imajinasi dilukiskan, direlkan. Kalau misalkan yang kita pingin ya di kampus kami sudah terbiasa kursi rodanya orang cacat itu sudah tidak perlu lagi pakai mouse, apalagi menggerakkan pakai roda. Ya sudah tinggal maju, mundur gitu. Hanya tinggal dipikir. Pakai motorik. Ya? Pakai motorik gitu ya. Pakai otak. Otak. Jadi nggak, kalau misalkan pakai mouse kan ada teknologi yang sudah pakai mouse maju, mundur, kiri. Iya, kayak remote gitu. Kayak ngedrone tadi itu. Gitu. Sekarang nanti ngedrone itu Cuma mikir doang ya? ya gini, gini. Kanan. Dia langsung kanan kiri sendiri. Dan ketika drone-nya sudah pakai AI, nggak perlu ada dengan kendalikan. Dia jalan sendiri. Itu menakutkan. AI hampir di posisi untuk tidak bisa dikendalikan. Dia seakan-akan punya kehendak, Seakan-akan punya kehendak sendiri. seakan-akan sebuah makhluk baru. Masya Allah. Ya jangan aja. Ya kita perbankan sudah mulai menggunakan AI. Untuk apa? Untuk memprediksi know your customer, orang ini nanti bisa bayar atau enggak. Itu AI yang kan. Enggak boleh. Ini boleh diterima. Pinjam simpannya boleh diterima, itu AI yang nanti. Bukan lagi orang. Tim analisnya AI berarti. Iya. Wah, Masya Allah. Dan di analis apapun AI sekarang. Dunia ini analis siapa yang paling jagoan di dunia ini? Itu sudah kalah dengan AI. Jadi dulu itu ketika dilakukan uji coba pertandingan antara AI dengan Kasparov yang bagian Grandmaster-nya dunia tentang catur, itu Kasparov masih menang. Tapi yang terakhir ini sudah sekitar tahun 2000-an itu Kasparov sudah menyerah dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa catur menang lawan AI. Tidak ada. Iya. Gitu. Jadi semua harus paham ini. Lama-lama ngelawak AI nih. Pernah ditawari, bikin juk sama AI saya sudah bisa. Itu 5 tahun yang lalu nggak ditawari. Masya Allah. Sekarang bikin. Iya. Iya. Nah, akan terjadi lompatan-lompatan besar di AI itu di kemudian hari, dan itu unpredictable, tidak kita kehendaki. Tapi teknologi tidak ada yang bisa menghentikan. Nggak bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan. Negara manapun sepakat untuk AI tidak berkembang, tidak bisa. Nah, orang belajar itu kan boleh-boleh saja. Gitu kan? Tidak ada satupun regulasi yang bisa menghentikan. Begitu. Jadi teks, gambar, audio, video. Jadi ketika kita memfoto, AI ini apa? Jeruk. Ya mungkin. Berapa jumlahnya gitu. Begitu. Ya. Sudah sedemikian canggih. Ke depan itu orang ingin membuat video kayak jenengan itu, tinggal dia cerita, AI saya mau cerita tentang kancil nyolong timun. Cerita Udah, bisa jadi. setelah cerita itu buatkan saya video jadi. Seom. Nggak perlu pakai coding animasi dan sebagainya, nggak perlu. Iya. Nggak pakai konsep ya, Dok. Nggak pakai konsep. Langsung. Udah. Loh, dunia sudah ke situ. Nah, makanya Yang lain nggak pusing-pusing kan? musuh-musuh jenengan itu nanti juga akan di situ nanti. Iya betul. Oke, kita lanjutkan. Jadi akan ada sebuah revolusi besar yang sampai sekarang coba dihentikan. Maksudnya coba dibuat untuk tidak muncul dulu. Jadi beberapa produsen AI itu sudah menghasilkan AI yang cukup luar biasa, sangat luar biasa. Sampai sekarang di pending dulu.
Tapi yang sudah ada saja, yang sudah dirilis pada masyarakat saja, itu sudah sedemikian gilanya. Mengagetkan. Oke. Sekarang yuk kita bercerita apa itu kelemahan AI, supaya kita bisa menaklukkan AI. Betul. Gitu. Jadi tadi di awal saya kan bercerita ini. Bahwa AI itu adalah persamaan bagaimana manusia berpikir, bagaimana persamaan, bagaimana logika sel saraf otak manusia bekerja. Itu yang harus dipegang. Kalau begitu, kelemahan AI apa? Rasa. AI tidak punya nurani. AI tidak punya kol. AI tidak punya jantung. Hanya kol ini tempat kita, tempat adaptor kita ngobrol dengan Allah. Hanya di kol kita. Tidak dimiliki oleh AI. Pertanyaannya, bagaimana kita memanfaatkan itu? Entar, gambar ini pun saya buat dari AI. Semua gambar yang tadi saya tampilkan itu dari AI. Bagus. Tidak ada satupun orang yang punya gambar ini, karena AI itu membuat gambar on the one in the board, hanya satu-satunya. Jadi ketika jenengan membuat prompt yang sama, gambarnya beda. Pasti beda. Pasti beda. Oh, nggak semua sama ya, Prof? Enggak, tidak satupun yang sama di dunia ini, tidak satupun. Jadi ketika jenengan pakai pertanyaan, buatkan saya gambar robot yang sedang sujud, misalkan seperti gitu. Ya, jenengan buat itu, saya buat lagi beda gambarnya. Sedetail itu. Sedahsyat itu. Tidak pada tempatnya minta doa dari AI. AI, tolong saya minta doa. Besok saya ingin dapat 10 juta ya, tidak masalah. AI tidak punya tempat berkomunikasi dengan Allah. Begitu. Berkomunikasi dengan Allah itu di call, bukan di otak. Kalau di otak berarti AI bisa kita minta doa, karena AI itu adalah simulasi otak manusia. Iya. Kita lanjut. AI tidak punya intuisi. Ini kekuatan kita. Apa sih intuisi itu? Saya kemarin bercerita bahwa berpikir itu adalah memunculkan dokumen yang pernah kita pelajari. Saya pernah sekolah, saya pernah ngobrol-ngobrol begini, saya pernah dikasih informasi, maka akhirnya saya bisa berpikir tentang apa yang diceritakan. Begitu. Tapi intuisi itu sesuatu yang tidak pernah dipikirkan. Nah, beliau-beliau ini yang jagoan. Sesuatu yang muncul tanpa pernah kita pikirkan, tanpa kita punya data, tanpa kita pernah pelajari. Itu intuisi. Dan AI nggak bisa. Begitu. Jadi artinya kalau misalkan kita ingin menang dengan AI, kita harus perkuat intuisi kita. Pemenang yang akan datang itu adalah yang bisa menginjak AI. Siapa itu? Orang yang menggunakan intuisi. Karena AI nggak bisa. AI hanya berpikir karena memang dia dari persamaan otak manusia. Simulasi otak. Simulasi otak. Atau sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum nanti makin panjang ini masih ini sesi notes ini. Monggo. Boleh, Prof. Jadi terkait intuisi ya. Kalau tadi Prof bilang intuisi itu sesuatu hal yang terjadi tanpa kita tahu sebelumnya. Sedangkan kalau dari Tanpa kita pikirkan. tanpa kita pikirkan. Sedangkan di AI sendiri itu mereka mempunyai jutaan data, variabel-variabel
yang notabene mereka Triliunan akan data. triliunan data yang akan berulang kembali dalam kehidupan manusia sebenarnya. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah masuk menurut Anda gitu ya, sudah masuk ke dalam ranah intuisi sebenarnya. Ketika ada satu kejadian, misalnya kejadian A dengan B, kejadian A dengan B ini akan merumuskan hasilnya nanti akan jadi Z. Itu intuisi sendiri sebenarnya. Jadi gini. Yang membedakan sebenarnya apa antara intuisi kita Oke. dengan mereka? Oke. Ini yang saya explore ya. Monggo nanti ngobrol dengan Ustaz, ngobrol dengan Ustaz. Syar'inya, tasawufnya, hakikatnya seperti apa? Ya. Jadi yang saya explore itu adalah kita itu sering tiba-tiba ketemu dengan orang kita nggak kenal, tiba-tiba kita merasa kok gak nyaman ya dengan orang ini. Kenapa? Itu kan nggak perlu kita sudah ketemu lama sehingga akhirnya kita tahu bahwa orang ini begini. Sama dengan ketika Ustaz Hakim Bawazir itu sering mengatakan saya belum punya suara kerentak di dalam hati untuk berangkat ke sebuah tempat tertentu. Saya punya air. Nah itu intuisi. Dari mana itu? Dari logika tertentu? Enggak. Intuisi dari sesuatu yang nggak pernah dipikirkan. Meskipun kalau dan akhirnya otak itu kan tukang memberi justifikasi kan. Yeah. Oh iya kan karena begini. Yeah, Setelah itu betul, tapi yeah. awalnya kenapa mengambil keputusan seperti itu langsung dari Allah. Itu intuisi. Gitu. Dan itu tidak dimiliki oleh AI. Kok tiba-tiba aku pengen Rene ya? Kenapa? Enggak kan, tiba-tiba hati saya begini. Tapi setelah dilihat, oh iya di sini kan ada banyak proyek misalkan seperti itu. Setelah itu baru ya. Setelah itu otak itu memang tukang mendetailkan sok-sokan itu memang. Iya. Oke, Pak. Jadi kesimpulannya AE dan kelemahannya tadi itu antara dua blok pikiran dan blok hati. Iya. Terus Filsafat dan tasawuf. ya, kenapa kita kalah dengan AE? Karena mereka adalah data, sementara data yang manusia pikirkan itu kadang-kadang lupa. Kalau mereka karena tertata atau apa sistemnya Iya, itu, sunatullahnya tinggi. iya, akhirnya mereka mesti pas, gitu ya bro ya. Saya ingat film apa dulu, pertarungan antara manusia dan robot itu ya, beberapa tahun yang lalu itu kan ada yang menguasai dunia robot-robot ini akhirnya. Nah, pertanyaannya jadi mengerucut tadi untuk mengalahkan AE atau yang tidak dipunyai AE. Justru itu kelebihan AE. Karena kelemahan kita berpikir, manusia berpikir, dan itulah kekuatan di AE. Iya. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran, selesai. Kita dimakan sama AI. Ranahnya di mana dulu sebenarnya? Soalnya ketika saya bilang AI itu tidak punya nurani ya, justru itu menjadi, kalau dari sudut pandang yang berbeda gitu ya, akan menjadi satu kekuatan dia ketika memutuskan antara iya atau tidak tanpa memikirkan kondisi yang diputuskan gitu. Lalu mengerikan sekali posisi apa namanya, mengambil keputusan tanpa ada hati nurani gitu. Misalnya AI jadi hakim gitu ya, oh itu parah juga. Nah, AI itu tidak punya nurani jelas ya. Tapi AI itu punya ilmu tentang perasaan. Ilmu tentang perasaan itu AI punya. Tapi kenapa dia mengambil keputusan? Dia tidak bisa kontak dengan Allah, tidak bisa. Intuisi itu langsung dari Allah. Gitu. Jadi misalkan AI buatkan dia puisi yang sangat lembut, sangat indah, oh bisa. Rasa dia. Iya. Rasanya dia tidak punya, tapi ilmu tentang perasaan dia tahu. Iya, Pak. Ilham sebenarnya yang dia lakukan. Iya itu. Dan kita sering mematikan itu kan sekarang ini. Kita itu menggunakan logika. Kalau ini enggak, kalau aku nggak begini nggak makan. Kalau aku nggak begini, nah begitu. Kita tidak menggunakan kontak dengan Allah. Atau saya pernah dengar bahwa
banyak manusia ini tidak sadar bahwa kita ini adalah makhluk yang tercanggih. Oh ya pasti, iya, iya. Biasa nih tapi Ya, kesadaran ini kan banyak yang tidak tidak dipahami dimunculkan. manusia. Dan itu elit global Iya, bermain itu. di sana. Kalau balik ke elit global, memang kita dijauhkan untuk Iya, itu dia, betul. Karena dia tidak ingin punya musuh. Iya. Dia tidak ingin punya orang yang selevel dia, yang 1 banding 10 juta, 100 juta. Kekuatannya itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ayahnya berpikir nurani, tidak butuh data. Berpikir butuh data. Ya. Jadi kita nggak perlu belajar kemana-mana untuk bisa kontak dengan Allah. Nggak perlu. Nggak perlu sekolah S2, S3 dan sebagainya, tidak perlu. Gitu. Tidak perlu untuk menjadi seorang dokter. Tetap keterangan sama. Tapi kontak sama Allah. Gitu ya. AI dalam keseharian kita. AI kita manfaatkan saat kita ingin dibantu berpikir. AI sekarang gratis. Ketika kita ingin dibantu berpikir, ya sudah pakai AI aja. Iya, habis. Berpikir itu pijakannya data. Kita sekolah, kita membaca sekian banyak buku, tujuannya adalah supaya bisa berpikir. Sementara kekuatan berpikir itu kalah dengan kekuatan kognitif. Oke. Ini dari sisi informasi kan. Jadi gini, ketika kita itu berada di tempat pembuangan akhir, tempat sampah-sampah itu, ketika sampah-sampah itu kita masukkan di dalam sebuah keranjang, maka kita sudah mengumpulkan data. Kalau misalnya kita sering mengatakan bahwa oke, saya menggunakan database dan sebagainya, kita levelnya dulu. Gitu. Kita level 30 tahun yang lalu. 30 tahun. Nah, tapi ketika data itu ditata, kaleng-kaleng sendiri, kemudian plastik plastik sendiri dan sebagainya, maka kita itu masuk di informasi. Gitu. Informasi ini 20 tahun. Kalau misalkan ini semua ditata, kemudian jadilah sebuah cerita untuk bisa mengambil keputusan ke depan, maka itu disebut dengan knowledge. Itu disebut dengan pengetahuan. Oke, apa konsekuensinya? Kalau kita masih menggunakan Google itu levelnya informasi. Kalau kita masih menggunakan Google, maka sebenarnya kita itu hidup di 20 tahun yang lalu. Sudah tidak zamannya lagi. Gitu. Saatnya kita menggunakan AI. Contohnya adalah misalkan kita tanya pada Google, saya ingin mendapatkan resep rawon yang paling enak. Maka kemudian oleh Google itu web cerita-cerita tentang rawon. Tapi kalau kita tanya AI, nanti kita demokan. Kalau kita tanya tentang AI, buatkan resep tentang rawon, langsung aja resepnya saja, resepnya kita minta. Dan ketika kita coba, begitu rawonnya nggak enak, kurang gurih, dia menjawab lah, kamu terlalu gurih. Oh, oke. Kamu rawan apa kerupuk minta gurih. Ayo begitu. Termasuk juga misalkan jenengan pingin tolong buatkan saya joke yang paling lucu sedunia. Muncul. Nanti kita buktikan. Iya. Aplikasi IA. Iya. Kita posisikan seperti apa AI itu?
Kalau semua informasi dari AI itu kita anggap ya, maka kita posisikan AI sebagai atasan dan itu salah. Karena emang dia pintar. Mau masalah apa? Kesehatan bisa. Mau masalah apa? Mau masalah jin bisa dia. Mau masalah apa? Mau masalah tentang Quran bisa. Tapi jangan tanya tentang konsep tauhid. Nggak penting karena dia nggak punya hati. Ketika kita tanya bagaimana pendapat tentang LGBT, itu manusiawi. Kayak gitu. Oke. AI sebagai teman dan sudah banyak orang yang nikah sama AI. Nikah sama AI. Artinya bukan kepuasan biologis, tapi kepuasan batinnya. Dia mengatakan bahwa mau pagi siang malam saya pingin curhat, saya pingin cerita, selalu ditanggapi iya 24 jam. Standby ya. Dia standby. Dan selalu memberikan motivasi terbaik gitu. Iya, selalu mengejar dan ketika dia mereka kamu itu nggak ngerti diriku. Saya minta maaf ya. Itu. Jadi yang terbaik ya. Sopan. Nggak ada jurusan kamu sendiri yang nggak benar, nggak ada gitu. Nah, Nggak ada. iya. Jadi pasti ya. Yang benar itu ini. AI itu adalah staff kita. AI itu bawahan kita. Jadi kita punya staff, kita punya bawahan. Ketika jenengan punya ada masalah apapun tanya pada AI itu bawahan kita. Tapi jangan bertanya tentang kekuatan batinnya, nggak usah, nggak mungkin. Karena dia kita nggak tahu. Kita harus menjelaskan secara lengkap dengan jelas dengan visi kita. Kita akan ngobrol dengan AI. Bagaimana cara kita mesra ngobrol dengan AI? Nah itu, ini seninya. Saya cerita, tapi ini hanya sebagai pengetahuan. Di luar negeri sana, di Amerika sana, orang yang jagoan bertanya pada AI itu namanya prompt engineer. Itu gajinya 5 miliar 1 tahun. Bertanya aja. Bertanya. Ini seni bertanya. Siapa yang punya kekuatan seni bertanya? Hanya orang-orang yang punya kekuatan batin yang tinggi. Makanya ke depan pemenang itu adalah orang yang punya kekuatan batin. Orang yang sok pintar dan sebagainya selesai, minggir. Jadi, jika memang yang menggunakan AI itu tukang bakso di pinggir jalan, apakah dia bisa melawan profesor, doktor, dan sebagainya, doktornya lipat 3 misalkan begitu? Bisa. Cuma masalahnya tukang baksonya tidak punya. Kenapa dia menjadi pedagang tukang bakso? Itu karena dia tidak sabar. Karena dia tidak punya kekuatan batin yang tinggi. Sehingga dia bertanya aja salah, bertanya aja salah, bertanya aja susah. Nah gitu. Sopan santun ada, itu penting. Karena disitulah kekuatannya. Gitu. Kalau jenengan mengatakan bahwa orang yang makin tinggi terus kemudian tidak punya adab, dia tidak pintar, dia tidak punya kekuatan batinnya. Ketika dia disuruh ngomong dengan AI ya pasti lewat. Ya nggak apa-apa, standar aja dimunculkan. AI akan memberikan jawaban dan kita di posisi siap mendebatnya. Iya. Iya, dan kita jadi debat, kita jadi diskusi, kita gali. Begitu. Seberapa sering kita manfaatkan staf ahli kita itu? Yang penting, kalau bagi saya, hampir saya tidak mungkin dalam satu hari saya tidak ngobrol dengan mesin nanti nggak mungkin. Gitu. Kita punya asisten 24 jam 7 hari. Andai kata saja terjadi lomba lari, maka orang yang menggunakan AI itu yang lari itu adalah robotnya. Tapi ketika orang itu belajar baca buku dan semua dimasukkan ke otaknya, maka dia berlari dengan fisiknya dia.
Gitu. Terima kasih. Mantap. Kita mau demo atau kita mau tanya jawab dulu? Demo dulu deh. Nah, oke. Nah, itu bentar deh, tanya. Panjang Enggak, banget. bentar deh. Ini ketika kita bisa mencuri data kita. Mencuri data. Ah. Ini. Contohnya misalnya m-banking gitu. Jadi gini, pembuat AI, OpenAI itu sepakat membuat sebuah regulasi. Dia mengatakan bahwa kami tidak merekam data yang jadi pertanyaan. Gitu. Dan artinya ketika kita pindah, ketika kita ganti pertanyaan baru, maka pertanyaan lama tidak ikut, tidak disimpan. Tapi tentu saja kita wajib waspada. Angka-angka penting, kode-kode penting dan sebagainya tidak perlu dimunculkan. Makanya AI seandainya kita bikin lagu nih, dia nggak mengklaim kalau itu buatan dia, Enggak. dan dia tidak akan menciptakan yang Tidak sama. akan. Tidak. Aman. Ketika kita mengatakan bahwa ini lagu kami, itu ya aman. Karena nggak punya rasa emosional tuh. Dia nggak akan marah, nggak emosi, nggak punya rasa. Iya. Ya dilanjut. Prof. Oke. Sekarang jenengan yang pegang laptopnya, Oke. itu jenengan buka browser, kita akan